Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh warga Nahdliyin dimanapun berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita ucapkan dengan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini tim dari LTNU Kecamatan Borobudur yang pertama Kerawuhan Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Said Asrori, dan alhamdulillah pula di samping kiri saya Mr. Holland Taylor dari Amerika, United States Nation. Oke. Tapi nanti kita akan berbincang-bincang kepada beliau berdua untuk bagaimana nanti NU umat Islam ini betul-betul bisa menjadi rahmatan lil alamin yang senantiasa kita gaung-gaungkan, dan nanti implementasinya beliau berdua yang akan menjelaskan secara detail untuk kita semua, dengan harapan kita jadi khususnya umat Islam dan lebih khusus lagi warga Nahdliyin bisa memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya sangat kita menghaturkan terima kasih atas rawuh Bapak Kiai Said Asrori, dan juga kita juga mengucapkan terima kasih atas dari Mr. Holland atas tempatnya untuk live atau panel pada siang hari ini. Untuk itu, untuk mensikat waktu, kita akan lebih mengenal lebih dekat baik itu Mr. Holland maupun Al-Mukarrom Bapak Kiai Said, sebab dari kita kalau Bapak Kiai Said itu ngertinya itu Suriah PBNU. Jadi mangke kira-kira 5 menit untuk memperkenalkan. Memperkenalkan diri kan sudah banyak yang personal ke saya, tapi lebih dekat kita lebih tahu hikmatnya sampai ke PBNU itu nanti Kiai Said yang akan ngendikaken. Untuk yang pertama kita minta dari Mr. Holland kira-kira 5 sampai 10 menit agar teman-teman introduce yourself. Jadi biar teman-teman tahu bagaimana Mr. Holland sampai hari ini kok ada di Borobudur. Itu waktu kita persilahkan Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holland Taylor, saya warga negara Amerika, tapi alhamdulillah tepat
istri di lereng Bukit Menore di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa. Saya lahir di Amerika tapi dibesarkan tinggal lama di Eropa, tinggal di Asia juga, di Timur Tengah, di Korea. Ayah saya adalah perwira militer Amerika, jaksa militer, pengacara militer. Dan tugas beliau puluhan tahun adalah menghindari komunisme, keluar dari Uni Soviet, dari Cina untuk menguasai dunia. Dan karena itu saya dibesarkan belajar bahasa Jerman, tinggal di Iran sebelum ada revolusi Iran, tinggal di negara-negara banyak. Dan saya menjadi kenal Islam sejak kecil di Timur Tengah dan saya tertarik. Tapi saya baru belajar lebih dalam tentang agama Islam tahun 90-an dan atas. Tahun 9 tahunan saya dalam bisnis telekom dan mengintroduksi kompetisi persaingan di bidang telekom di negara-negara banyak yang dulu monopoli. Dan saya datang ke Indonesia dengan tugas bisnis dan saya menjadi kenal dengan negara Indonesia, budaya Jawa terutama. Dan saya sangat tertarik karena saya lihat di sini ada Islam, tapi Islam ini substansinya sama dengan Timur Tengah, tapi permukaannya tersenyum. Dan ini adalah peradaban. Ini jika kita lihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, ada peradaban macam-macam yang agung, misalnya di Eropa, di Timur Tengah, di India, di Cina. Tapi ada peradaban Nusantara yang dunia masih sampai sekarang belum kenal. Dan saya pikir ini salah satu alasannya adalah bahasa, yaitu penjajah sini orang Belanda. Dan Belanda sangat kenal detail-detail tentang peradaban sini, tapi semua yang mereka tulis dalam bahasa Belanda. Bahasa Belanda bukan bahasa dunia. Dan saya menjadi sangat tertarik pada budaya dan kearifan budaya sama agama Islam yang tidak bertentangan dengan budaya dan agama-agama lain yang ada di Nusantara. Saat saya pensiun dari bisnis sudah puluhan tahun lalu, saya menjadi kenal dengan almarhum Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur. Dan pertama kali saya bertemu beliau, kami membicarakan babat tanah Jawi. Karena saat saya pindah ke Indonesia tahun 99, saya ada inspirasi untuk mempelajari sejarah Islam di Jawa. Bagaimana proses Islamisasi Jawa abad 15, abad 16. Ini terkait dengan Wali Songo, ini terkait dengan Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram kedua, dan sebenarnya Gus Dur adalah keturunan tokoh-tokoh semua yang muncul di babat tanah Jawi. Gus Dur keturunan Brawijaya kelima, Gus Dur juga keturunan Renggono, dan keturunan Sultan Adiwijoyo dan Benowo. Dan keturunan semua mereka, dan ini menarik sekali karena saya menjadi sadar bahwa di seluruh dunia Islam ada sesuatu unik, yaitu Islam yang ada di Nusantara ini, Islam rahmatan lil alamin. Nah ini jelas bahwa itu pesan utama agama Islam, rahmat untuk alam semesta. Tapi di Jawa secara khusus, secara politik, secara budaya ini menjadi pahaman yang dominan dan Islam jarang diperalatkan untuk mengejar atau
cari kepentingan manusia atau meraih kekuasaan, tapi untuk menjadi sumber rahmat untuk semua makhluk yang ada. Dan itu membuat menarik untuk saya untuk tinggal lebih lama sini, dan saya mulai dengan Gus Dur, almarhum Abdurrahman Wahid. 2003 setelah serangan atas WTC dan bom Bali, kami mendirikan yayasan untuk secara sistematis mengekspor pahaman yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama tentang Islam rahmatan lil alamin ke seluruh dunia untuk mengatasi salah paham tentang agama yang beredar di mana saja, di kalangan non-Muslim dan di kalangan Muslim juga di dunia, supaya dunia bisa belajar daripada kiai-kiai spiritual Nahdlatul Ulama. Oke, thank you. Terima kasih. Kalau boleh tahu lebih dalam, mungkin kisah sedikit tentang bagaimana Mr. Mu'alaf dan lain sebagainya, kalau bisa, kalau boleh. Boleh. So, sejak kecil saya tertarik pada agama Islam, dan saya tertarik pada tasawuf. Dan saya belajar sejak kecil dan baca tulisan-tulisan beberapa mursyid, termasuk Ibn Al-Iskandar Ibn Ata'ala, yang menulis buku-buku dari Tariqah Syadiliyah, asli dari Mesir. Ini salah satu tokoh tasawuf terfavorit Gus Dur juga. Dan saya tertarik pada pesannya, dan saya belajar dari kecil. Tapi kesempatan, karena saya menganggap ini kesempatan, saat saya memutuskan untuk tinggal di Jawa dan belajar lebih dalam ini, jika orang mengapresiasi sesuatu sebenarnya bisa juga menjadi, ya. Dan itu muncul bahwa sebenarnya isinya syahadah, saya meyakini, dan itu proses alami yang terjadi. Ya, terima kasih. Kalau kita tadi melihat, membaca namanya Holland, itu kan persepsi kita, oh from Holland, tapi ternyata dari Amerika asli. Ya, ini nama Holland itu nama saya Charles Holland Taylor, so, nama keluarga Taylor, nama pertama saya Charles, nama tengah dari nama dua saya Holland. Itu dari nenek moyang, ada di budaya saya di Amerika, bagian negara Amerika saya, Carolina Utara. Biasanya nama kedua orang itu datang dari keluarga dari ibu ayah. Itu nama keluarga ibu ayah saya yang akan hilang jika tidak dikasih pada saya. So saya itu nama keluarga dari bagian negara saya. Dan di nama itu sebenarnya asli nama Inggris, karena suku Jerman zaman dulu, suku Saxon yang menduduki Inggris dan suku yang menduduki Belanda, mereka hampir sama bahasa mereka. Dan di Belanda kata Holland berarti hutan, tapi di Inggris berarti bukit. Gitu. Dan di semua petani kita tinggal sini biasanya hutan ada di bukit, ya. Dan jika di tanah datar dipotong supaya bisa menanam. Ya, terima kasih. Nama saya. Kalau persepsi awal kan Holland itu Skolondo. Kalau kita bilang Londo gitu ya. Nah, ini saya. Mister, sebentar kita minta dari Yai Said, monggo untuk mensejarah khidmatnya Gus. Jadi ben orang ujuk-ujuk di PP lagi buatan, tadi ben untuk giroh kita di teman-teman MBC bagaimana khidmat sanes karir nggih Gus nggih. Tadi khidmatnya mulai dari awal hingga sampai hari ini di PBNU. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemandirian dan salam kemanfaatan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Yang kami
muliakan, Mr. Holland Taylor, kami hormati dan kami cintai, kepada seluruh warga Nahdiyin wa Nahdiyat dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, pada saya bersama tim dari LTNO Kecamatan MBC Kecamatan Borobudur bisa bersilaturahmi ke rumah Bapak Holland dengan sehat walafiat. Sebelumnya saya nanti lebih banyak bincang-bincang dengan Bapak Holland. Saya nama Ahmad Said, ayah saya namanya Asrori bin Ahmad. Saya adalah saudara saya ada 9, saya nomor 4. Saya sejak kecil oleh ayah saya ditempa di pondok pesantren, mulai dari pondok pesantren ayah saya, kemudian saya di Rembang, kemudian saya sebentar di Berjan Purwojo, kemudian ke Situbondo dan ke Kencong Pari Kediri. Sejak di pondok saya sudah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan NU, terutama di LBM, Lembaga Bahsul Masail di Kediri waktu itu. Kemudian saya tahun 1990 saya diminta pulang oleh ayah saya, oleh abah saya pulang langsung aktif di Ansor. Saya salah satu pengurus Ansor waktu itu di bagian dakwah dan pengembangan. Tidak lama kemudian saya mendirikan atau membentuk pengurus ranting di tempat saya, ranting NU Prajeksari, cabang. Saya juga di Ansor cabang, tapi di rumah, di ranting saya, di desa saya berupaya membentuk pengurus ranting Nahdlatul Ulama Prajeksari Tempuran Magelang. Setelah itu saya mengikuti pengurus MWC NU Kecamatan Tempuran. Saya khidmat di sana, membantu para masyayikh, para kiai. Kemudian tidak berselang lama saya diminta menjadi wakil ketua NU cabang Kabupaten Magelang yang waktu itu ketua tanfidiyahnya adalah Bapak Haji Ridwan, Muhammad Ridwan, DRS Muhammad Ridwan. Saya sebagai wakil ketua. Setelah itu ada era reformasi, Ki Abdurrahman Wahid dan para kiai mendeklarasikan sebuah partai baru namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Saya salah satu tim dan saya ketua tim 9 waktu itu, tim untuk mendirikan PKB Kabupaten Magelang. Saya waktu itu wakil ketua NU, dalam tim saya ketuanya. Ya, setelah itu kami mendeklarasikan, setelah dideklarasikan seluruh kiai, para pini sepuh minta tim 9 ini kemudian membentuk tim asistensi. Tim asistensi terdiri dari para kiai, meminta saya jadi ketua PKB. Alhamdulillah, waktu itu saya jadi ketua PKB, mengikuti pemilu era reformasi pertama dan di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang ini PKB menang. Sampai bisa berhasil 13 kursi yang waktu itu jumlahnya 45 kursi. Setelah itu saya selesai khidmah di PKB 5 tahun, saya mau ditunjuk lagi jadi ketua, dipilih lagi, saya sudah tidak bersedia. Tiba-tiba dipilih menjadi ketua PCNU. Tahun berapa nih Pak? Sekitar ya 2004 sampai 2009 saya ketua NU Kabupaten Magelang. Satu periode. Iya, setelah itu saya diminta untuk jadi wakil ketua NU Jawa Tengah. Waktu itu ketuanya Bapak Muhammad Adnan, MA. Nah, dalam masa saya jadi wakil ketua NU di Jawa Tengah itu, di Magelang ada konferensi. Saya diminta jadi Rois Kabupaten Magelang. Saya menjadi Rois 1 periode. Saat saya jadi Rois, ada muktamar di Jombang. Saya mengikuti muktamar. Setelah muktamar Jombang,
saya diminta oleh formatur PBNU untuk menjadi salah satu yang khidmah di Suriah PBNU sampai hari ini. Jadi ini proses khidmah saya di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi nampaknya memang keluarga saya adalah keluarga Nahdlatul Ulama. Ini sejak dulu, sejak nenek, kakek itu semua adalah warga Jamiyah Nahdlatul Ulama. Semuanya. Ini sekedar memperkenalkan. Demikian. Pandangan-pandangan baik dari Yai Said maupun Mr. Holland, bagaimanakah Islam ini secara internasional, bisa jadi bagaimana Indonesia itu dipandang Islamnya secara internasional. Bisa, oke, monggo Mr. Saya mulai dulu. Iya. Jadi kita ingin meminta bagaimana pandangan Pak Holland terhadap Islam secara utuh dalam konteks pergaulan internasional global. Kalau tadi Pak Holland menyampaikan tentang ketertarikan Pak Holland terhadap Islam sejak kecil, kemudian Pak Holland sudah keliling dunia, ke Iran, Irak, Timur Barat lah, melihat Islam secara global. Kemudian Pak Holland tertarik dengan dunia tasawuf, masuk ke Indonesia, berbisnis, kemudian bisnis di telekomunikasi ditinggal, kemudian kenal dengan sosok tokoh besar yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Nah, ini pandangan Pak Holland melihat Islam secara global seperti apa? Monggo, silakan. Ini jelas yang kita yakini. Agama Islam adalah agama yang bisa angkat pemahaman kita dan hidup kita ke yang maha benar. Ya. So, kita meyakini tentang kebenaran agama Islam. Tapi di dunia ini, dunia menanggap agama tidak dari intinya, tapi dari sikap penganutnya. Ini dunia kita ya. So saya bersyukur tinggal di lingkungan Nahdlatul Ulama di Magelang ini. Referensi saya adalah para kiai-kiai NU. Dan itu sejuk sekali. Agama Islam sini sejuk. Tapi kita tahu di banyak kawasan dunia suasana kurang sejuk. Dan jika misalnya rumput kering bisa mudah dan cepat bakar. Dan semua bisa rusak. Dan ini misalnya di barat, jika kita lihat situasi di barat, sejak beberapa generasi ada pendatang dari negara-negara Islam, pindah ke Eropa, pindah ke Amerika, tapi yang jarang ikut adalah para ulama. Jarang. Orang ke Eropa cari kesempatan ekonomi. Mungkin mereka dari Maroko, dari desa Maroko yang kental dengan Islam rahmatan lil alamin juga. Tapi dan yang pindah ke Eropa, mereka bawa itu ke Eropa generasi pertama. Tapi yang terjadi dengan generasi kedua, generasi ketiga, tidak ada alim ulama yang spiritual, yang mendidik anak-anak supaya orang Islam di Barat belajar Islam integral, ya, integral spiritualitas formalitasnya, dua-duanya. Yang sering terjadi sana adalah imam-imam dibiayai oleh Arab Saudi, oleh Qatar, oleh Turki, dan mereka punya kepentingan politik. Dan mereka juga misalnya kepentingan politik itu bisa punya dampak yang kurang sehat untuk umat Islam. Yang terjadi misalnya di Eropa, ada warga negara-negara di Eropa yang sudah menjadi warga Belgia, warga Prancis, dan lain-lain, yang membantai sesama warga negara atas nama agama Islam. Nah ini kita semua tahu ini bukan rahmat. Ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sejati. Tapi yang dalam penilaian masyarakat yang non-Muslim di sana,
ini tidak hanya membuat bingung, tapi membuat Islamofobi. Dan ini bisa membuat ada krisis, dan sudah jadi krisis di dunia. Dan ini karena ada, dengan kata Mustafa Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri, jika semangat tentang agama tinggi sekali, tapi pemahamannya agak rendah, wah itu bahaya. So ini yang kami memperjuangkan. Saya dulu dengan almarhum Abdurrahman Wahid, sesudah itu, dan sebenarnya sejalan dengan Gus Dur, dengan Gus Mus, dengan Kiai Haji Yahya Stakuf, kami memperjuangkan untuk memberitahu dunia, dan ini harus, pesan ini tidak cukup dengan lidah, karena semua manusia menilai tidak hanya dengan akal, tapi juga dengan hati nurani. Dan misalnya saat Gus Mus temani saya ke Amerika, pernah ke lembaga besar sekali, pengaruhnya besar secara politik, dan banyak orang di dalam lembaga itu Islamofob. Tapi saat Gus Mus memberi pidato sana, semua orang sampai menangis, karena mereka dengar pesan Gus Mus tidak hanya secara konseptual tentang Islam rahmatan lil alamin. Mereka mengalami di dalam kalbu, mereka mengalami di dalam hati. Orang ini tulus, orang ini jujur, orang ini, dan ada orang sana yang Baptist. Ini orang yang punya S3 dari Oxford, Universitas di Inggris, dalam teologi Nasrani, berkata, saya selama saya hidup, saya belum pernah dengar penjelasan dari seorang teolog, itu Gus Mus, ya, yang sejernih ini tentang kitab suci. Dan itu mereka terharu karena di barat mereka tahu rumput kering, mereka tahu bahwa ada krisis, dan mereka mengalami, dan ini yang menjadi penting, ini kuncinya. Jika ada, karena kita bisa berkata ada kiai spiritual, ada kiai materialis, ada kiai oportunis, ini dunia kita ya, bisa di setiap kalangan ada orang yang tulus dan ada yang kurang. So yang penting, kuncinya, jika kita mau dunia memahami dan terima Islam rahmatan lil alamin, dakwanya harus lewat tokoh yang sungguh hidupnya menjadi perwujudannya. Itu yang adalah kuncinya. Oke, menarik sekali Mister ini. Berarti yang sering disebut-sebut Mister itu ada dua tokoh ya, satu Gus Dur, dua Gus Mus. Lah, bagaimana sosok seorang Gus Dur dan seorang Gus Mus itu menurut Mister Holland? Nanti juga kita suwun Pak Kiai Said juga Kalau saya melihat Gus Dur itu luar biasa. Beliau orang yang sangat universal, menguasai berbagai bidang ilmu. Kemudian beliau bisa diri menjadi tokoh dunia, tidak sekedar tokoh di dalam Jamiah NU. Beliau bisa diterima oleh semua kalangan karena memang beliau tampil tadi menampilkan dirinya artinya Gus Dur itu sendiri itu dari ketulusan. Jadi inti dari Islam adalah spiritualitas dan itu ada di dalam kalbu, di dalam hati. Dan itu ditampilkan oleh Gus Dur dengan seluruh kalangan. Ini menurut pandangan saya. Cuma Gus Dur itu orang yang bermainnya zigzag. Kalau sering ada istilah Gus Dur ini kalau ibarat laut itu kayak laut selatan itu. Ombaknya yang besar-besar itu Gus Dur. Jadi beliau berani melawan itu. Nah, sementara Gus Mus itu sebenarnya sama. Cuma caranya saja, kaifiahnya. Kalau Gus Mus itu lebih laut utara kan itu. Jadi ombaknya tidak terlalu besar, jadi kalem gitu. Tapi hakikatnya sama. Jadi walhasil itu barangkali yang saya melihat Pak Hulan juga tertarik dengan dua sosok ini karena betul-betul dari hati nurani. Jadi
dari sisi spiritual, keikhlasan, ketulusan, itu sebenarnya hakikat inti dari ajaran Islam itu sendiri, di mana ini yang dikembangkan oleh para ahli ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, itu selalu dikedepankan. Melihat manusia itu sama. Mereka sama-sama sebagai makhluk Allah yang wajib dirahmati, wajib dihormati, wajib dikasih sayang, tidak pandang bulu. Siapapun dia. Dia tidak kenal apakah agama apa, suku bangsa apa, warna kulit apa. Itu sama. Sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan. Ini kita melihat Gus Dur dan Gus Mus seperti itu. Sehingga apapun yang menghalangi ini tentu akan ditinggalkan. Nah, biasanya tadi Pak Olan juga saya sepakat itu. Kalau kemudian ditampilkan Islam dari sisi tampilannya tampilan politik, apalagi kalau sudah pada tingkat politik praktis, politik kekuasaan, nah ini sering terjadi benturan-benturan. Tapi Gus Dur sebagai seorang sosok yang luar biasa juga bisa tampil sebagai sosok manusia yang berpolitik dengan cara-cara beliau, ini yang luar biasa. Yang tentu tujuan utama adalah menghargai kemanusiaan. Jadi di sini Pak Olan, saya sendiri sering sampaikan bahwa inti ajaran Rasulullah itu tentu tauhid itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dinyang atau ditawar ya. Tauhid itu semua nabi sejak Rasulullah, sejak Nabi Adam sampai Rasulullah itu sama sebenarnya. Dari sisi teologi itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sisi kemanusiaan, dalam kehidupan ini menghargai kemanusiaan siapapun. Itu inti yang kedua. Jadi menghormati, menghargai, mengayomi, mencintai. Nah, ini tentu yang keluar dari spiritual tadi, ruhuddin bahasanya. Barangkali Pak Ulan juga sama. Ya. Monggo, menurut Mr. Holland melihat Gus Dur melihat Gus Dur mungkin Mr. Tadi kan kita belum tahu kapan toh kok Mr. tuh mulai kenal Gus Dur itu sejak kapan, dan Gus Mus sejak kapan Mr. Holland kenal beliau-beliau itu, dan juga menurut Mr. Holland bagaimana kedua tokoh itu, sosok kedua tokoh itu. Ini pertama kali jalan saya ketemu jalan Gus Dur. Pertama kali itu di Parangkusumo. Bulan Purnomo, malam Selasa Kliwon, 99 bulan Juni sebelum menjadi presiden. Ya. Dan tapi mulai kenal secara akrab 2001. Nah, saya dan Gus Mus, saya menjadi kenal, diperkenalkan pada Gus Mus oleh Gus Dur 2004. Dan saya menganggap Gus Dur dan Gus Mus kita bisa berkata seperti kembar. Tapi kembar fraternal bukan identik. Ya. Tapi memang dari satu kandung. Dan saya selalu sejak awal menganggap Gus Dur sebagai wali Allah. Gitu. Ya, saya tidak ragu. Dan saya lihat bagaimana cara beliau misalnya membuat keputusan. Yeah. Tidak dari sini, tepat ide, tepat pesan dari sini. Maybe salah satu contoh ada pengalaman ketika bersama Gus Dur itu. Saya kenal beliau agak lama dan biasanya setiap minggu kami sowan. Tahun-tahun dari 2001 sampai 2009. Dan sesudah beliau meninggal dunia, saya kalwa, saya menyepi. Dan saat saya menyepi, saya ketemu gitu. Ketemu, betul. Masya Allah. Betul. Dan beliau memperlihatkan pada saya, setiap kali kami bertemu, berarti puluhan ratusan tahun kali, setiap kali bertemu, beliau membentukkan kalbu saya, membentukkan jiwa saya, supaya memberi
ajaran pada saya supaya saya bisa menjadi kurang bodoh, kurang kasar, Ya. dan saya menjadi sadar bahwa walaupun beliau selalu dengan siapapun bergaul dan tidak secara harfiah atau tidak secara literal mendidik, sebenarnya seperti dokter roh, dokter Luar biasa. untuk menggosok kalbu Iya. supaya orang bisa menjadi lebih polos. Iya, iya, Dan iya, iya. ikut contoh beliau, yaitu karena saya sering, karena saya tidak pernah selama saya kenal beliau, saya tidak minta apapun. Kami kerja dekat, karena kami kerja secara internasional sehari-hari dan kontak sering. Dan jika ada sesuatu yang kesempatan dan saya pikir mungkin masuk akal, saya selalu menilai apakah ini sesuai dengan pikiran Bapak. Iya. Jika sesuai dengan pikiran Bapak, saya bisa membuka ide pada beliau. Tapi saya tidak minta atau ajak, saya tanya, apakah menurut Bapak ide ini tepat? Tepat. Dan karena itu beliau yang harus memutuskan. Dan saya ada kesempatan puluhan kali lihat, saat saya tanya beliau tidak secara akalia menilai, termasuk yang sulit atau akan bikin masalah untuk beliau. Beliau menutupi mata dan kurang 10-20 detik jawab. Iya. Ya, dan biasanya ya kita akan lakukan itu karena itu jalan yang benar. Luar biasa. Ya kita tidak tahu itu ternyata sejauh itu ketika Mr. Holland itu tadi apa menyepi atau kholwat itu bahasa ya Said kholwat itu Gus Dur sudah meninggal dan sosok Gus Dur hadir di dalam kholwat Mr. Holland. Luar biasa. Satu tadi untuk Gusmusnya belum disebut ini. Ya, nah Mr. ini saya bisa menjadi contoh untuk beliau. Saya sudah menceritakan di Amerika bagaimana semua Islamofob menangis. itu Iya. sudah sesuatu luar biasa. Wah. Di Uni Eropa, di Swedia, kami di sana, dan itu ada kegiatan di Universitas Militer Swedia. Universitas Militer Swedia. Dan ada tokoh-tokoh banyak, termasuk orang-orang Islam. Dan saya ingat misalnya, dua contoh. Ada seorang wanita yang militan sekali. Militan, seperti Islam garis keras. Iya. Dia ada pertanyaan pada Gusmus, dan Gusmus jawab 30 detik. Iya. Dan ini seperti harimau betina dulu. Ya. Mengalahkan Swedia, Amerika, semua. Setelah Gusmus jawab dan kegiatan selesai, wanita ini mendekati Gusmus, ini seperti kucing. Dan bagaimana saya bisa belajar tentang Islam lebih dalam? Itu pertanyaannya. Karena dari sebelum ketemu Gusmus, sudah yakin tahu tentang Islam. Ya. Islam berarti membenci Eropa, membenci Amerika. Tapi 30 detik dari Gusmus, saya harus belajar lebih dalam tentang Islam. Masya Allah, luar biasa. Dan ini ada di Swedia, ada kira-kira 8-9 juta warga negara Swedia. Mungkin 9 juta warga negara Swedia. Koran utama, Aftonbladet namanya. Aftonbladet 1,5 juta eksemplar setiap hari. Berarti dari 9 juta warga negara, 1,5 eksemplar koran ini. Ada jurnalis dari Aftonbladet hadir dan ada artikel muncul di halaman pertama sore itu diterbit sore. Gusmus bicara pagi, diterbit sore. Dan Gusmus disebut sebagai pintu besi untuk menghindari bakaran di dalam rumah bisa menyebar. Ya, dan dari teror. Dan paragraf pertama, tulisannya, setiap warga negara Swedia tahu persis siapa itu Osama bin Laden. Iya. Tapi hampir tidak ada tahu siapa Gusmus. Kiai Haji Mustafa Bisri. Itu masalahnya.
Itu yang mereka tulis. Iya, ini yang biasa.